Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Masih di bab getaran gelombang, tapi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Nah, sebelumnya, definisi dari gelombang itu ada kaitannya sama getaran. Jadi, gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Nah, jenis-jenis gelombang ada dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan medium perantaranya. Berdasarkan medium perantaranya dibagi lagi jadi dua. Jadi gelombang mekanik, ini berdasarkan medium perantara, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Apa bedanya? Bedanya yaitu kalau gelombang mekanik itu merambat dengan memerlukan medium perantara. Jadi perlu medium perantara. Contohnya gelombang bunyi suara kamu kalau lagi bicara bisa terdengar sama teman kamu karena di antara kamu sama teman kamu itu ada udara. Ada udara untuk si gelombang bunyi merambat. Makanya terdengar suaranya. Jadi gelombang mekanik itu memerlukan medium perantara. Contohnya gelombang bunyi yang memerlukan udara. Kemudian kalau yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, ini tidak memerlukan medium perantara. Contohnya adalah gelombang cahaya. Seperti dari matahari ke bumi, sinar matahari, cahaya matahari masih bisa sampai ke bumi. Padahal di antara matahari dan bumi itu ada yang namanya ruang hampa udara. Jadi nggak ada udara pun sinar matahari itu bisa tetap sampai ke bumi karena gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium perantara. Selanjutnya kita akan bahas berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Yang pertama ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, bentuk gelombang longitudinal seperti ini. Ada yang lebih rapat, ini yang biru itu lebih rapat, yang warna merah itu lebih renggang. Dikatakan satu gelombang itu jika terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jadi dari sini ke sini itu baru dikatakan satu gelombang. Atau nama lainnya satu panjang gelombang itu adalah lambda. Bentuknya kayak gitu. Nah, untuk gelombang transversal itu bukan sejajar, tapi arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Bentuknya seperti ini, contohnya gelombang tali dan gelombang cahaya. Jadi ada bukit dan ada lembah. Dikatakan satu gelombang ketika terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi dari sini ke sini, ini sampai sini baru dikatakan satu gelombang. Lanjut ya, kita akan belajar menentukan jumlah gelombang. Nah, kan kita udah bahas tadi ya, kalau misalnya satu panjang gelombang itu dikatakan jika terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi kalau digambar, kalau misalnya ini sumbu X, ini Y-nya, atau biasanya jadi bentuknya kayak gini. Nah, dikatakan satu gelombang itu ketika terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, kita sama-sama aja ya, kayak kemarin getaran, kita bagi 4, berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti untuk menempuh satu gelombang, itu memerlukan 4 potong. Nah, ini fungsinya adalah ketika bentuk gelombangnya itu nggak sepenuhnya seperti ini. Untuk dapetin satu panjang gelombangnya nggak seperti ini. Bisa aja bentuknya kayak gini. Nah, jadi berapa gelombang? Itu tinggal dibagi aja nih. Ini kan udah setengahnya nih, berarti ini yang kita bagi 2, ini kita bagi 2. Berarti ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 potong. Berarti dari sini ke sini adalah 5 per 4 gelombang. Per 4-nya sama kayak kemarin kita getaran. Kenapa 4? Karena satu gelombang butuh 4 potong kan? Makanya per 4. Contoh lainnya, misalnya seperti ini. Nah, segini doang. Nah, berarti gimana? Ini kan dibagi 2 lagi. 1, 2. Nah, ini kan udah dibagi berarti 3. Nah, berarti ini ada 3 per 4 gelombang. Seperti itu.
Nah, terus gimana kalau misalnya cuman kayak gini bentuknya? Nah, ya udah dibagi 2 aja lagi. 1, 2, berarti 2/4. Disederhanain sama-sama bagi 2, berarti 1/2 gelombang. Nah, itu untuk menentukan jumlah gelombangnya atau N-nya. Untuk menentukan N atau jumlah gelombang. Lanjut ya. Nah, ini rumusnya. Rumus yang atas sama rumus lingkaran. Kalau bisa lihat, untuk mencari periode, rumusnya waktu dibagi jumlah gelombang. Kalau di sini sekarang N-nya jumlah gelombang, bukan jumlah getaran. Frekuensinya jumlah gelombang dibagi waktu. Nah, N-nya itu yang tadi barusan kita pelajarin. Atau hubungan periode dan frekuensi itu periode sama dengan 1 per frekuensi, frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Nah, bedanya di sini kita bisa menentukan cepat rambat gelombang. Di mana untuk mencari cepat rambat gelombang bisa dicari dengan dua persamaan. Yang pertama itu lambda. Ini lambda ya. Lambda itu panjang gelombang. Nah, dikali frekuensi atau panjang gelombang dibagi periode. Nah, mencari lambda sendiri rumusnya ini. S dibagi N. S itu adalah jaraknya, N itu adalah jumlah gelombangnya. Nah, kita ke contoh soal aja langsung ya. Nah, ini ada contoh soal. Yang ditanya ada banyak nih. Pertama amplitudo, kedua panjang gelombang, ketiga periode, 4 frekuensi, dan terakhir cepat lambat gelombang. Kita cari dulu amplitudonya. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Jadi kalau pada gelombang, simpangan terjauhnya itu cari yang paling tinggi aja. Yang paling tinggi kan sebelah sini nih. Berarti ini tuh sama aja 20 kan. Satuannya apa? Satunya lihat di sini. 20 cm. Berarti amplitudonya 20 cm. Itu nyari amplitudo, atau kita tulis aja di sini A, cari amplitudo sama dengan 20 cm. Kemudian cari B. Yang B yang ditanya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda. Lambda rumusnya itu adalah jarak dibagi jumlah gelombangnya. Nah, sekarang kamu punya S-nya nggak? Mana yang berkaitan dengan jarak? Jadi ingat, si lambda ini, panjang gelombang ini kan berkaitan dengan jarak. Jadi carilah yang satuannya itu kalau nggak centimeter atau meter. Tapi cari yang horizontal, yang mendatar. Kalau amplitudo kan tadi yang vertikal nih, yang ke atas. Nah, kalau panjang gelombang itu cari yang mendatar, karena bentuk gelombangnya juga mendatar. Nah, mana sih yang satuannya centimeter atau meter? Kalau ini kan second, berarti bukan. Nah, berarti kita punya ini nih, 5 meter. Nah, jaraknya itu, ini kurang N ya, jarak, berarti ini adalah S-nya. Nah, berarti dikit S-nya sama dengan 5 meter. Nah, jumlah gelombangnya berapa? Ya, jumlah gelombangnya 5 meter itu dari mana ke mana? 5 meter itu kan panahnya dari sini ke sini ya. Berarti dari awal, dari A ke B nih. Nah, kita bagi nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti N-nya 5 meter itu dari sini sampai sini itu 5/4 gelombang. Tinggal S-nya berarti 5, N-nya berarti 5/4. Berarti 5 kali 4/5. Dibalik ini ya. 5 bagi 5 bisa dicoret, berarti ini 1 kali 4 berarti sama dengan 4. Satuannya apa? Satuannya ngikut si S. Ini meter, berarti ini juga 4 meter. Sekarang kita ya cari yang T, cari periode. Nah, kalau periode itu berkaitan dengan waktu. Makanya cari yang satuannya adalah second. Nah, ini yang second nih. Kamu bisa lihat ada datanya tuh ada 2 di sini. Ada yang 1 second atau ada yang 2 second. Jadi maksudnya ini gelombang ini merambat dari 0 ke sini itu butuh waktu second, nyampe sini butuh waktu 2 second. Nah, itu kan rumusnya apa? Waktu dibagi jumlah gelombang. Kita punya waktunya, punya. Bisa pakai yang 1 atau bisa pakai yang 2, terserah kamu. Misalnya kamu pakainya yang 1, silahkan. Berarti waktunya adalah 1 second. T-nya adalah 1 second. Nah, jumlah gelombangnya berapa? Ya, jumlah gelombangnya bukan 5/4 lagi, tapi 1 second ini
berhentinya di mana? Berhentinya kan di sini. Berarti jumlah gelombang yang kita hitung cuma dari sini sampai sini. Nah, jadi n-nya atau jumlah gelombangnya berhenti di yang 1 second. 1 kan sampai sini doang nih. Ya berarti dari sini ke sini. Berarti ada berapa potong? 1, 2. Udah berhenti di situ. Berarti kan 2/4. Atau disederhanain sama-sama bagi 2 berarti 1/2. Nah, nyari periode berarti T-nya pakai data yang ini udah. T-nya pakai 1 per N-nya 1/2. Berarti bisa 1 dikali 2/1. Berapa? 2 second. Nah, atau kamu misalnya mau pakai angkanya bukan yang 1, maunya pakai 2. Bisa juga, misalnya kita hapus dulu. Berarti kita hapus. Nah, misalnya kita pakai yang waktunya itu 2, berarti nah, kita pakai yang sini kan. Berarti T-nya 2 second, udah saya ganti 2. N-nya jumlah gelombangnya berarti ya dari awal sini nyampe posisi 2. Posisi 2 kan di sini. Berarti berapa? Dari sini ke sini nih, nyampe sini. Nah, berarti kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong. Berarti 4/4. 4 dibagi 4 berapa? 1. 1 gelombang berarti. T-nya berarti 2, N-nya berarti 1. 2 dibagi 1 berarti 2 second. Nah, sama aja pasti hasilnya. Asal kamu sesuaiin N-nya, jumlah gelombangnya. Kemudian kita cari frekuensi. Berarti D-nya kita cari di sini aja ya. D-nya frekuensinya bisa dicari dengan 1 per periode. Berarti 1/2. Kan periodenya udah dapat 2 ya. 1/2 atau 0,5 Hz. Nah, itu nyari frekuensi. Sekarang kita cari yang E-nya. E-nya itu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu lambangnya adalah V. V itu bisa dicari dengan 2, misalnya lambda per periode. Lambda-nya itu panjang gelombangnya kan ini udah dapat 4 meter, berarti 4 meter. Periodenya itu 2 second. 4 bagi 2 berarti 2 satuannya tinggal meter per second. Atau kamu mau pakainya rumusnya yang V sama dengan lambda kali F, boleh. Lambda-nya berarti 4 kan, terus F-nya itu 1/2, berarti 4 bagi 2 berarti berapa? 2. Hasilnya kan sama aja, 2 meter per second. Asal kamu benar. Ingat ya, N-nya itu jumlah gelombangnya disesuaikan. Ini tadi nyari lambda, ya karena ini 5 meter, berarti dari awal ke akhir. Ini nyari periode karena waktunya 2 second cuma nyampe sini, ya berarti nyampe sini aja. Jadi nggak tentu sama semuanya jumlah gelombangnya. Lanjut. Ini contoh soal nomor 2. Nah, bila gabus naik turun 10 kali dalam waktu 5 second, naik turun tuh kayak gini, naik turun. Itu sekali baru ya. 2 kali berarti naik turun. Nah, kamu lihat aja nih, kalau misalnya 2 kali naik turun, sekali naik turun aja kan, berarti dapat apa? 1 bukit, 1 lembah kan. Berarti 1 kali naik turun itu sama aja dapat 1 gelombang. 2 kali naik turun ya berarti dapat 2 gelombang. Berarti kalau 10 kali naik turun, berarti ini adalah 10 kali atau 10 gelombang jumlah gelombangnya. Berarti ini adalah N-nya, ini adalah 5 second, berarti waktunya. Kemudian ditanya adalah cepat rambat gelombang, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahuinya berarti N-nya sama dengan 10, T-nya sama dengan 5 second. Nah, ini dulu, ini bisa buat nyari apa? N sama T di sini. Bisa buat nyari periode kan ya. Kalau buat nyari cepat rambat gelombang kan kamu bisa pakai V sama dengan lambda dibagi T, atau bisa juga lambda kali F. Nah, ini bisa N sama T-nya ini kan bisa dicari buat nyari periode atau frekuensi. Nah, kamu boleh nyari salah satu. Misal kita cari frekuensi aja deh. Frekuensi rumusnya apa? N dibagi T kan. N-nya pakai yang sini. N-nya berarti 10, T-nya 5. 10 bagi 5 berarti 2 Hz. Nah, itu baru nyari frekuensi. Kita belum punya lambda. Lambdanya, ingat lambda itu kan jarak.
berkaitannya, berarti pakai yang meter ini loh. Berarti buat nyari ini diketahuinya berarti jaraknya S-nya 2 meter. Terus panjang gelombangnya apakah 10? Ya enggak, ini kan 2 meter cuma dari sini ke sini doang nih. Dari sini sampai sini disesuaiin pokoknya. Berarti ada berapa potong? Ini dibagi 2, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong. Berarti N-nya 4/4. 4 bagi 4 berarti 1 gelombang. Nah, nyari lambda. Lambda sama dengan S dibagi N. S-nya 2 dibagi 1 ya berarti 2. Satuannya ikut S-nya berarti meter. Nah, baru deh bisa cari V-nya. V-nya berarti kita pakai yang lambda kali F. Lambdanya 2, F-nya juga 2. 2 kali 2 berarti 4. Satuannya ini kan meter, berarti meter per second. Nah, lanjut ya. Habis ini kita akan ada latihan. Nah, latihannya akan ada 3 nomor. Saya bantuin yang pertama. Yang pertama itu kamu disuruh nyari panjang gelombang. Panjang gelombang itu berarti lambda. Lambda rumusnya apa? S dibagi N. Jaraknya itu mana? Apakah 8 second? Bukan, ini waktu. Berarti ini jaraknya. Ini S-nya. N-nya berarti 4 meter ditunjukin cuma dari sini ke sini. Ini bagi aja nih. Dari sini ke sini doang. Fokus berapa? Jadi saya bantuin ini doang ya. 1, 2. Berarti S-nya adalah, N-nya adalah 2/4. Nah, kamu bisa nyari lambdanya berapa. Terus cari periode. Periode itu rumusnya apa? Waktu dibagi jumlah getaran. Waktunya mana? Ini 8 second. Berarti ini adalah T-nya untuk nyari periode. N-nya untuk menentukan periode. N-nya mana? Dari A ke B. Nih, dari A ke B berarti semuanya. Bagi tuh. Bagi ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8/4. Berarti N-nya 8/4. Pokoknya dari A ke B ini ya. Bisa nyari N-nya. Nah, tinggal dihitung periode, frekuensinya seperti biasa, tinggal 1 per periode. Nah, cepat lambat gelombangnya tinggal lambda dibagi T atau bisa juga lambda kali F. Nah, ini nyari amplitudo. Ingat amplitudo cari yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi berarti berapa, terus satuannya lihat di sebelah sini. Terus cepat lambat gelombang sama aja sebenarnya. Kamu kalau cari cepat lambat gelombang kan rumusnya lambda dibagi T, atau lambda dikali F. Berarti kamu harus cari lambda sama periode atau lambda dan frekuensi. Salah satu pilih. Nah, ini untuk mencari lambda, ini adalah S-nya dari A ke B. Dari A ke B, kamu lihat nih berapakah jumlah gelombangnya. Ini N-nya, ini S-nya, bisa dicari buat cari lambdanya. Nah, nyari periode sama frekuensi, kamu bisa lihat ini second, ini kan waktunya. Berarti ini 2 atau 4. Kamu terserah mau pakai yang 2 atau mau pakai yang 4. Kalau pakai yang 2, misalnya ini berarti waktunya 2. Nah, berarti nyari jumlah gelombangnya, ya berarti bukan A ke B lagi ya, berarti dari sini ke sini doang nih. Berapa dari sini ke sini N-nya? Berapa potong? Nah, dari sini bisa dapat periode atau frekuensi. Lanjut. Ini nomor 3, ini sama banget sama contoh soal yang kedua. Kamu bisa kerjain, tinggal ikutin. Ini data ini N-nya, ini waktunya. Nah, ini bisa dicari, data 2 ini bisa dicari buat nyari periode atau frekuensi, terserah kamu. Nah, ini jarak antara dua bukit terdekat itu tuh ini loh. Ini kan bukit, ini bukit. Nah, bukit terdekat tuh berarti dari sini ke sini. Dari sini ke sini 3 meter. Nah, ini berarti adalah S-nya. Nah, tinggal cari N-nya. Jumlah gelombangnya. Ya dari mana? Ya dari sini ke sini doang. Berapa potong tuh? 1, 2, 3, 4. Oke, sama seperti contoh soal. Ada 3 soal, tulis soalnya pakai caranya yang runut. Dikumpulkan ke Google Classroom, foto yang jelas. Kalau ditanyakan boleh tanya di grup. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.